Pasti nggak suka kan? Ya Hah? enggak lah bang, Sebentar. sedangkan Kalau kata-katanya juga udah tahu bang, nggak akan Nggak suka suka bang pasti mereka. kan, dari pihak Kristen kalian nggak pernah suka, apalagi banyak sampai mualaf, nggak pernah suka. Oke, nah sebenarnya kalau ada kata-kata ya, kasar, saya jujur nggak suka saya bang. Kalau ada kata-kata Enggak, kasar di situ, gini ini loh. tidak menunjukkan kasih. iya, kami kan di sini setiap hari buka komal untuk membahas ke agama kalian aja terus, kan begitu. Siapapun itu pasti kalian merasa risih juga lah kan, dibahas terus agama kalian, bahkan ada sampai mualaf setiap hari kan gitu. Risih nggak? Oke. Risih kan? Oke. Risih, oke. 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 Nah, jadi sebenarnya kita di negara ini umat Islam, ya mewakili umat Islam, contoh kayak DPR, MUI, Majelis Ulama Indonesia mewakili umat Islam. MUI lah yang mewakili umat Islam di negara ini. Nah, kalian contoh masalah ini, kami udah laporkan ke MUI, nanti MUI backup. Terus kalian, mana petinggi-petinggi di Kristen kalian? Pendeta-pendeta semua, peduli nggak? Nggak peduli. Karena apa? Berani nggak mereka naik kemari? Nggak berani. Karena apa? Kalian ini korban. Catat ya, kalian ini korban. Kita yang ribut, yang pendeta-pendeta duduk manis di atas, ketawa-ketawa. Suruh pendeta-pendeta itu kemari diskusi sama kami, berani nggak? Nggak pernah ada yang berani, bos. Kenapa? Takut. Dan mereka hanya mendoktrin kalian untuk benci terhadap kami. Ini suruh pendeta bilang sama Pak Pendeta, kau yang maju kenapa? Kau yang paham kita Pak Pendeta, hadapi orang Islam itu kenapa? Kok asih makan perpuluhan aja? Coba sering kami ucapkan itu. Nggak ada yang berani pendeta, nggak ada yang berani. Coba bela lah imannya, iman Kristen bela lah. Masa Pak Pendeta diam aja nggak dibelanya iman Kristennya? Kalau perpuluhan cepat. Iya. Kata-kata kasih- korban, kata-kata korban dan takut itu kan opini bang, opini pribadi. Memang nggak pernah bisa- ada kok, memang nggak pernah ada. Kemarin sama Nggak si bisa Olan pernah dikasih duit lagi. digeneralisasi. Dikasih duit lagi, hilang, lari. Dikasih duit lagi pendetanya. Ongkos kemarin nggak datang. Blender. Mau lah aku bang, aku udah hadir di sini nggak dikasih. Apa? Kenapa saya nggak dikasih? Aku mau lah. Sama Kristen juga tadi si Olan. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Bang, saya kasih contoh. Misalnya ini orang Islam ini cuman ada dua ya. Antara saya dengan Bang Blender. Ini orang Islamnya cuman dua. Kristen itu juga ada dua. Cuman ada dua ya di Indonesia. Ya, Bang Tuan dengan Bang Pion ya. Saya Islam dengan Bang Blender. Nah, hostnya ini adalah satu lembaga ya, lembaga yang menerjemahkan Alkitab ya. Saya dengan Bang Blender menggugat itu ya, memprotes untuk menghapus kata Allah. Nah, ini hostnya ini Blender official ini bakalan mikir bang, gitu loh. Bakalan mikir kalau benar-benar dihapus, apakah Bang Pion dengan Bang Tuan ini setuju, gitu loh. Nah, sebagai orang Kristen, kalau Bang Pion dengan Bang Tuan itu juga ikut memprotes ya, iya ini salah, ini hapus. Nah, maka akan sepakat gitu loh lembaganya ya, hostnya ini Blender official, gitu maksud saya. Nah, kalau masih mempertahankan gitu ya, memang orang Kristen mempertahankan ya, ayo Bang Pion dengan Bang Tuan itu, ayo kita diskusi antara saya dengan Blender, Bang Pion, Bang Tuan, diskusi. Nah, diskusi dulu, bener nggak kata Allah itu ada sebelum Islam gitu di Indonesia gitu. Kalau sudah terbukti, nggak terbukti, nggak ada kata Allah sebelum Islam datang ke Indonesia. Nah, ayo baru kita berangkat gitu loh, maksud saya. Iya. Kalau memang, tapi kalau setuju aja, nggak usah pakai kata Allah. Ya, ayo langsung berangkat gitu loh, Bang. Saya paham kegundahan Abang Bagus. Jadi bagaimana mungkin saya menjawab saya setuju protes atau saya tidak setuju protes, sementara saya juga belum membahas historinya, Bang. Saya kan belum mengupas tuntas ini tentang ini. Ya kan? Bagaimana historinya, kenapa bisa begini, begini. Saya tidak pakar, jadi nggak bisa saya jawab. Ambil pisau lah, kita iris yuk, kita tumpas. Iris bawang, ambil pisau. Tuntas. Oke lah gitu. By the way, gitu iya, aja ya. makasih Bang Bagus. Udah paham maksudnya ya. Saya izin paham, Bang.
Nanti malam Kalau timnas saya melawan sendiri- Filipina. Itu yang paling penting, Bang. Kita harus dukung Indonesia timnas kita, Bang. Jangan sampai nggak nonton. Iya bang, siap. Dukung Indonesia apa aja, KBBI aja nggak kalian dukung, cemana? Nah, itu dia diskusi canda tawanya ini, ya kan? Jadi kalau saya sih sebagai Kristen, saya akui, saya iakan bahwa kata Allah itu dari bahasa Arab. Allah itu bahasa Arab punya itu. Nah, kalau versinya Kristen kan itu dari udah Ibrani. jelas. Itu Ibrani, itu namanya bukan Allah tapi Elohim. Itu dari Ibrani. Nah, masalahnya kita Kristen di Indonesia ini kan masih mayoritas penduduknya adalah Muslim, di mana berdasarkan pemahaman umat yang mayoritas ini, Allah itu berarti sang pencipta. Nah, untuk menyesuaikan dengan pemahaman itu, itulah dasarnya Alkitabnya Kristen Indonesia menggunakan kata Allah tadi. Itu aja deh. Yang penting pemahamannya. Bang Pion, saudara-saudara kita ini nggak terima juga, Bang, penjelasan Abang, karena memang harus dibutuhkan duduk bersama. Yang duduk bersama nih ya pakar-pakar, Bang. Dan para Pion apa namanya? gini, artinya Pion sudah menyadarin bahwasanya dia Yesus itu nama. Pertanyaannya, siapakah nama Tuhan kalian? Yesus atau Allah? Silakan. Mencret lah, macet. Berarti pembahasan yang tadi kita tutup, Bang. Enggak, kita buktikan dulu Pembahasan yang Allah tadi ini. kita tutup. Kita buktikan Allah ini. Maksudnya semangat kali kalian pakai Allah ini. Coba. Siapa nama Jadi Tuhan kalau kalian? di Alkitab kan udah jelas. Silakan, Bang Pion. Yesus bilang bahwa Bapa atau Allah dan dirinya sendiri yaitu Yesus adalah satu dalam dua perwujudan. Itu dia. Satu, Jadi ini konteksnya Yesus nama itu loh. adalah Oke, baik. Allah di dalam Oke. dunia itu. Ku ikutin. Aku dan Bapa adalah satu, benar? Ya. Benar? Oke. Mereka apakah terpisahkan? Apakah mereka terpisahkan?
Tidak. Apa Mereka tidak terpisahkan? tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan, baik. Oke, baik, Jadi tidak terpisahkan. Allahnya Ya, Kristen paham. itu, Bang, Paham, Allahnya paham, yang paham. mempunyai firman dan roh. Paham, Abang harus paham ke situ, Bang. Paham. Firman Bapa dan ini Yesus, yang menjadi Bapa manusia dan di nama Yesus. Yesus. Ya, Bapa dan Yesus menjadi satu. Aku dan Bapa adalah satu. Mereka tidak terpisahkan. Sepakat? Sepakat ya? Iya, Kita silakan, baik. Bang. Ayat mana mau Udah, Abang cukup sampai tunjukkan situ. ayat mana? Ya, cukup kita sampai situ. buktikan, Pak. Cukup sampai situ. Oke? Cukup sampai situ. Ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan, apakah Bapa juga ikut dalam kandungan Bunda Maria? Jawab. Firman, Bang, yang hadir, Bang. Firman. Tapi Abang Bapa harus tahu. tadi. Tapi aku dan Bapa Makanya- satu. Ini kan konteksnya aku dan Bapa adalah satu, tidak terpisahkan. Berarti Yesus dan Bapa menyatu, tidak terpisahkan. Ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, apakah Bapa ikut dalam kandungan Bunda Maria? Silakan. Abang kan pengen mendengarkan Loh, Allahnya orang Kristen kan, enggak biarkanlah ada. kita menjelaskan. Tapi tadi kalian mengatakan aku dan Bapa adalah satu, tidak terpisahkan. Abang kok inilah yang disebut kalau diskusi abang takut kalah, mau dijelaskan Bukan takut Enggak, kalah. Bang. Bukan kalah menangnya, Bang. Di sini kan apa tadi kan berkata-kata bahwa aku dan Bapak itu satu, Bang ya. Nah, tadi dipertanyakan oleh Bang Blender, apakah Yesus di dalam kandungan Maria atau Bunda Maria itu Bapak ikut? Ya pengen dijelaskan tapi jangan langsung disalib-salib begitu, Bang. Oke, Dia tapi apa, jangan lari, Nah, jangan itu lari dari nggak konteks boleh. ya, antara Yesus dan Bapa ya, tolong ya, jangan lari dari konteks iya. sama Yesus dan Bapa. 3 Silakan. menit dia waktu. Ya. Silakan. Apakah yang di kandungan Maria itu apa pertanyaan Abang? Apakah Bapa juga ikut di dalam kandungan Bunda Maria saat Yesus dalam Iya. kandungan? Yang di kandungan Bunda Maria adalah Sang Firman. Kan lari lagi. Nah, itu sudah dijawab tapi Abang itu kan iman, Bang. Nggak bisa Abang Kita- sanggah. Gini Abang loh, yang pikirkan, kita- Bang, konteks yang disampaikan oleh Bang Blender, abang perhatikan konteks yang abang tadi, Bang. Bapak dan aku adalah satu. Nah, ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria itu, apakah Bapak ada di dalam kandungan itu? Maksudnya gitu, Bang. Iya, Nah, konteksnya gitu, Bang. satunya Oke. Allah orang Kristen adalah satunya Allah yang mempunyai firman dan roh. Oke, Akan bolak-balik baik. kita terus, Bang. Sebentar, Bang. Tadi kalau misalkan ya, aku, Yesus, Bapa dan Firman menjadi satu. Boleh Abang sebutkan firmannya. Tadi kan tidak Abang sebutkan firman, aku dan Bapa saja. Tidak Abang ikutkan firmannya. Kecuali tadi firman juga, Bang. Yesus, Bapa, Firman menjadi satu. Boleh Abang katakan firmannya. Ini kok tiba-tiba Ya, Abang keluarkan firman, dari mana jalannya? Yang kita bahas Bapa sama Yesus. Ya, saya paham, Bang. Aku ini kan Yesus. Siapakah Yesus? Firman yang menjadi manusia. Clear. Iya, waktu di dalam kandungan. Amin ya sudah. Iya sudah. Amin. Enggak, Iya. waktu di dalam kandungan ini kan Bapa sama Yesus. Apakah Bapa ikut juga di dalam kandungan? Firmannya, Bang, dalam Baik, kandungan, dunia bukan akan sang selesai. sumber, bukan Bapa. Silakan, Bang Pion. Jadi kan di awal tadi sudah saya bilang, Allah itu adalah satu di dalam dua perwujudan, yaitu perwujudan Yesus sebagai manusia dan juga Allah yang di sorga. Nah, kalau kemudian Anda menanyakan apa yang di dalam rahimnya Maryam itu adalah perwujudan Allah secara manusiawi di dunia. Amin. Itu dia. Oke, Bang Adi Suara, coba Abang saya tanya. Bang Adi, Abang Ya. agamanya apa, Bang? Islam, Nama Tuhan Abang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bang Jericho. Bang Jericho monitor. Bang Jericho. Ya bang, ya betul. Ya, Bang, nama Tuhan Abang siapa, Bang? Allah Allah. Ada yang lain, Bang? tidak ada bang, satu bang. Oke, Allah. Ferdi. Berbeda kan? Nama Tuhan Ferdi siapa? Berbeda kan? Berbeda kan? Itu makanya Tunggu dulu. Apa? Aku Ferdi. Nama Tuhan Ferdi Allah siapa? Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang Tuan Muda, nama Tuhan Anda siapa?
Berbeda kan? Tuannya macet, orang macet, Kristen, macet kan? Macet. tuannya Kenapa orang nggak sesimpel Kristen kami gitu adalah- loh? Kenapa nggak Oh, sesimpel Yesus. kami jawabnya gitu loh? Siap, Yesus. Siapa? Siap, Oke, siap, Tuan siap. Muda. Siapa nama Tuhan Siap, Anda? Bang. Siap Bang, Yesus Bang, siap, Yesus. Oke, Yesus. bukan Allah ya, bukan Allah berarti ya. Loh, itu kan opini Abang. Macet. Macet. Satu Macet. detik saya ngejawabnya kok macet. Saya menjawabnya satu Loh. detik kok macet. Gimana sih Bang? Iya, tapi nama Tuhan Anda Yesus, berarti bukan Allah. Iya. Itu kan Iya kan? opini Abang Blender. Loh, tapi tunggal. Iya, Allah kami yang mempunyai firman dan roh. Firmannya yang dinama Yesus. Macet. Coba lah. Bang Blender, Paham nggak, Bang Blender. abang tuh paham nggak, bang Muda? Paham nggak yang disampaikan oleh Bang Blender itu tadi? Kan ditanya. Kalian yang Ditanya tidak oleh paham, Blender, Bang. kami jawab adalah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kami. Nah, abang ditanya Yesus, sedangkan abang memakai kata Allah. Oke, saya tanya Bang Pion. Bang Pion, kita yang tidak paham atau mereka yang tidak paham? Mereka karena posisi ingin menghujat, tentunya Yang di bawah nggak paham. Yang di bawah nggak paham. Mereka tidak paham. Netizen yang nggak paham. Pion. Netizen yang nggak paham. gitu. Enggak, Oke, bukan sekarang saya menghujat tanya mereka, lagi. Bang. Mereka bertanya, Bang. Oke. Mereka bertanya. Di kok. dalam Nggak satu apa-apa. tubuh, oke, sebentar ya. Di dalam satu tubuh memiliki satu roh. Sepakat? Pakat. Sepakat. Oke. Apakah Yesus memiliki roh? Memiliki roh dong. Dia kan bersama-sama dengan Memiliki, Allah. Oke. Oke. Apakah Bapa juga roh? Bukan. Roh Bukan. berbeda dengan Bapa, jangan disamakan. Kebagaimana Oh, beda lagi. Allah Kristen, kebagaimana Oke. Allah Kristen Oke. adalah Allah Bapak yang ini sebagai mempunyai apa? Bapak ini firman sebagai dan apa? roh. Bapak ini sebagai apa? Lihat dulu. Bapak ini sebagai apa? Allah. Hah? Enggak, Bapak Sang ini sebagai sumber apa? Allah. Allah, Sang sumber. Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Iya, tugasnya apa dia ini sekarang nih? Bapak ini. Loh, tugasnya sang pencipta. Kalau memang Dia abang lah pencipta menyebutkan langit dan bumi. tugasnya. Berarti, oke. Berarti Iya. Bapak inilah pencipta langit dan bumi. Iya, Allah pencipta Ya. langit dan bumi yang Oke. mempunyai firman dan roh. Sesuai dengan kitab Kejadian. Iya, Itulah bagaimana Allah benar. kita, Bang. Simple. Bapak ini pencipta langit dan bumi. Dialah sumber dari pencipta langit dan bumi. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Oke? Oke, kita buka Yohanes 1 ayat. Silakan buka Yohanes Gimana? 1. Dia pencipta langit dan bumi. Lah, Kan mau dalil, kan mau dalil. Tapi Biar jelas Bapak. saya kasih dalil. Saya kasih dalil, Ah. Bang. Silakan. Lihat. Tapi jangan dibantah ya. Ini iman Kristen loh. Abang kan sifatnya bertanya. Boleh mana Bicara nggak itu? iman. Aku pening bicara iman, betul. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia Oke. pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu firman. Dan tanpa Oke. Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah, Udah, firman stop ini sampai adalah situ. sang pencipta. Udah Silakan. stop sampai situ. Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Benar? Setuju. Setuju. Oke, Allah ya. Nah, Ya. di John 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Oke. Nah, Ya. seandainya di mana tertulis Allah itu telah menjadi Yesus? Silakan tunjukkan datanya. Di Yohanes 1 mana ayat tertulis 14. Allah itu? John 1:14, firman telah menjadi manusia. Oke, sekarang gini. Iya, Gini ya, sebentar. firman itu menjadi Oke. manusia itu Baik. dinamakan Yesus. Silakan. Baik. Karena tidak di mana ada pernyataan Allah itu adalah firman. Allah bersama-sama dengan firman dan roh. Oke. Bukan Allah adalah firman. Saya analogi. Contoh seandainya pada mulanya Allah bersama-sama dengan Yesus. Allah itu adalah Yesus. Clear itu. Berarti Allah itu adalah Yesus. Clear. Oke. Nah, merujuk kepada Yohanes 1:14. Firman pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. John 1:14.
Firman telah menjadi Yesus. Boleh. Kalau firman telah menjadi Yesus, boleh. Tetapi di situ firman telah menjadi manusia. Kita ini manusia memiliki nama enggak? Memiliki nama. Nama dia Yesus. Apakah di situ? Apakah di John 1:14 itu disebutkan namanya siapa? Manusia. Di Yohanes 1:14 tidak disebutkan namanya. Jadi dari mana dasar kalian mengatakan firman telah menjadi manusia itu adalah Yesus? Dari mana coba? Loh, firman, jangan gitu Bang Jericho. Ini kan jangan opini pribadi kalian. Kami menjelaskan, oke? Firman yang menjadi manusia di nama Yesus jelas. Hanya firman yang menjadi manusia dinamakan dia Yesus, yaitu baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes di perikop kelahiran Tuhan Yesus. Demikian. Firman. Jadi maksud gini, abangku ya, abang muda ya. Di kata-kata yang di dalam ayat itu tadi yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia, itu maksudnya gini, Bang. Allah atau Allah itu yang menciptakan manusia itu, Allah menciptakan manusia. Di situ tidak ada ciptaan sebagai Yesus, tidak ada langsung, Bang. Nah, itu dikatakan ciptaan itu telah menjadi manusia. Paham nggak di situ, Bang? Bukannya saya Yesus paham, di situ, abang Bang. yang nggak paham. Jangan bawa opini abang. Ini kan opini. Analogi lagi. Tuan muda. Analogi lagi ya. Berarti konsep di kekristenan itu adalah iman dulu baru akal. Sepakat? Itu konsep Kristen ya. Iman dulu baru akal. Benar nggak? Abang lah, saya nggak mengerti kalimat. Benar kan? Itu. Benar. Iman itu adalah keyakinan, kepercayaan. Benar nggak? Sila mau terserah Bang, gimana? Nggak, tunggu dulu, biar sepakat dulu. Arti iman itu apa? Keyakinan, benar. Keyakinan ya. Konsep di kekristenan apakah iman dulu baru akal? Ya, sesuatu keyakinan. Ya, konsep di kekristenan itu iman dulu baru akal. Bawa giring akal dulu. Enggak, saya tanya dulu sama kalian, apakah konsep iman di kekristenan didapat dari itu? mana? Hah? Enggak, di kekristenan itu, di Ibrani loh, iman dulu baru akal. Bener nggak konsep kekristenan gitu? Iman dulu baru akal, bener nggak kira-kira? Kalau menurut iman Kristen, iman didapat dari pendengaran, dari tulisan, ya, dari firman Tuhan. Demikian. Berarti iman dulu ya baru akal ya. Bagaimana akal bisa bagaimana iman bisa ada tanpa membaca, tanpa mendengar? Baik, contoh. Tuan muda, coba pinjamlah uangmu 5 juta dulu, boleh? Nanti gue ganti, aku ada keperluan. Loh, pinjam dulu boleh? Tidak boleh kan, nggak kenal. Nggak boleh, nggak kenal. Nggak kenal, nggak boleh nggak kenal. Bang Pion. Bang Pion, silakan teruskan Bang Pion. Gantian Bang Pion. Silakan kita Bang. Analogi Biar nggak saya aja yang ini mendominasi kan, nggak bagus. Bang Pion, silakan Bang. Ya, kita analogi. Kalau bicara iman dulu. Monitor. Bang Pion catur monitor, jangan ngopi lah Bang. Babak belur lah. Udah nyerah ini. Belur. Udah nih. Ini kami belum bantah. Kalau dibantah, kelapakan abang ini. Pion, apakah benar konsep di kekristenan itu iman dulu baru akal? Saya setuju. Kalau dengar itu kan udah setuju. Setuju ya? Baik. Kira-kira aku pinjamlah uangmu 5 juta Pion, boleh nggak? Nanti aku ganti bulan depan. Lalu kau tanyakan iman dulu ya kan? Kenapa ditolak? Enggak, aku pinjam duitmu dulu 5 juta, boleh? Kau mengarah ke sana kan? Ya enggak, ini analogi. Boleh? Baik, gimana? Aku pinjam uangmu 5 juta, bulan depan ku ganti. Enggak lah, karena ini secara manusia aku jawab. Apa alasannya? Karena aku enggak kenal kau. Nah, keren. Keren jawabannya. Karena aku. Siapa yang bekerja tadi itu? Ketika kau menjawab seperti itu, apa yang bekerja? Iman atau akal? Akal ya. Memang seperti itulah proses kemanusiaan itu, akal dulu baru iman. Nah, sedangkan di kalian iman dulu baru akal. Contoh, kalau bicara iman nih ya,
Pion, pinjam uangmu 5 juta. Tanpa kau pikirkan lagi akan langsung kau kasih. Mana nomor rekeningmu? Itu bicara iman, bener nggak? Iya, kalau iman Ya kan? begitu. Kira-kira. Itu bicara iman. Tanpa kau pikirkan aku ini siapa, ya udah mana rekeningmu, langsung kau kasih. Bicara iman. Nah, jadi konsep di kekristenan itu itulah. Begitu ada yang kalian sampaikan Pak Pendeta, udah langsung percaya, langsung percaya, langsung percaya. Kira-kira seandainya kau lakukan tadi, aku pinjam duit, kau gunakan imanmu, babak belur enggak kalian? Babak belur. Gini bang, Babak belur enggak? ya. Aku tanggapi bang ya. Itu Injil itu yang dibawa Yesus itu memang selangkah lebih tinggi hukumnya daripada Yesus nggak pernah bawa Injil ya. Yesus nggak pernah bawa Injil ya. Bentar, Injil kepada Nabi Isa ya. Nabi Isa yang membawa Injil, Bang. Jangan Yesus, jangan dikatakan Injil Yesus dibikin Injil ya. tahun 1000 Tunggu dulu, biar aja teman, biar aja. Sabar, biar aja dulu. Jadi kalau Injil itu selangkah lebih tinggi hukumnya. Contohnya apa? Kalau di hukum Taurat itu disebut mata ganti mata, itu kan artinya sama hukumnya. Tetapi kalau di Injil, Yesus bilang apa? Kalau ada yang nampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Artinya apa? Bukan hanya saja dia bilang jangan membalas, tetapi suruhlah dia menampar pipimu yang sebelah. Kemudian ada juga tentang minjam ini, Yesus bilang jangan menolak orang yang minjam kepadamu. Nah, kita sebagai umat, memang saya akui kalau saya sebagai umat ngikut Injilnya Yesus itu berat lah. Memang itu dia bang. Nah, kenapa saya sampai saat ini masih kagum sama Yesus? Karena hukumnya itu di atas hukum Taurat. Saya tidak berbicara tentang masalah itu. Ingat ya, saya hanya menguji secara kemanusiaan. Sekali lagi, tidak ada urusan ke situ. Saya tadi pinjam duit kepada Anda. Kalau Anda bicara iman, pasti akan Anda kasih kepada saya. Bicara iman, ya kan? Tanpa harus berpikir akan saya pulangkan atau tanpa harus berpikir kita nggak kenal. Itu bicara iman. Ya, oke. Nah, ketika saya tidak membayar, tidak mempulangin, apa yang terjadi? Penyesalan. Kemudian kau tuh butuh uang, kau cari lagi aku. Bener, balikkanlah uang aku tuh. Atau kau cari-cari aku udah menghilang nih aku nih kan, menghilang. Stres gak kau tuh? Penyesalan nggak? Kira-kira? Penyesalan ya? Udah pasti tuh, udah pasti. Penyesalan selalu datang di akhir. Jadi gini bang. Tunggu dulu. Jadi inilah sekarang. Ketika konsep iman dulu baru akal, hancur babak belur. Babak belur. Ini seperti analogi tadi, babak belur. Tanpa kalian harus memikirkan akal dulu. Saya bilang kan? Sempat Anda bilang tadi bahwasanya apa saja yang dibilang pendeta itu terus kami yakini. Tidak juga demikian. Kenapa? Saya tidak akan naik ke Komal ini kalau saya hanya modal mengimani apa kata pendeta. Tapi karena justru saya mau menguji kekristenan itu sendiri. Apa benar nih saya di jalan yang benar? Saya mau cari tahu juga. Makanya lah saya naik ke Komal ini diskusi sama teman-teman Muslim. Jadi tidak bicara akal. Terima semuanya gitu. Bicara akal. Masuk akalkah Tuhan mati? Nang ning nong. Bagaimana? Nang ning nong. Masuk akal? Masuk akalkah Tuhan mati? Masuk akal. Ini mengenai penyaliban Yesus ya. Pokoknya Tuhan kalian kan pernah mati. Tuhan kalian pernah mati. Ya, dalam perwujudan manusianya pernah mati. Ya, masuk akalkah Tuhan pernah mati? Baik, saya jawab, jangan dipotong ya. Oke. Kalau dibilang Tuhan mati itu tidak masuk akal. Tetapi kalau perwujudan Tuhan yang sebagai manusia yang melalui Yesus itu mati. Tolong, ntar dulu bang. Diulangi lagi bang, ulangi lagi. Masuk akal nggak tadi? Coba ulangi lagi. Coba bang. Apa tadi? Aku nggak dengar itu. Di suara ini. Enggak. Aku nggak dengar itu tadi bang. Pertanyaannya gini. Masuk akalkah Tuhan mati? Itu aja. Jawab masuk akal apa enggak itu aja. Pilihannya hanya dua bang. Pilihannya hanya dua aja. Masuk akal apa enggak itu aja. Kalau saya hanya memberikan satu jawaban,
akan berbeda artinya. Saya mau menjawab dengan 2 kalimat. Bagaimana? Ribet ya, ribet lah memang. Iya, Mana jadi ya? gini bang. Apa Gini ya? bang. Gini loh. Bentar ya. Memahami Tuhan kami itu seribet kita memahami mujizat Nabi Musa. Bagaimana dengan tongkat dia bisa membelah laut? Nggak masuk logika kan? Oke. Nah, namanya Tuhan itu nggak sampai ke manusia, bos. Ya masuk akal bang, namanya itu kan kehendak Gitu. Allah. Ya masuk akal lah. Allah itu maha kehendak, maha segalanya, maha kuasa, apapun bisa terjadi. Nggak bisa kan? Enggak masuk Gini, akal gini. kata-kata Yang nggak masuk akal itu Tuhan diulangin lewat lagi, bikin diulangin manusia lagi, bang. apa itu? Diulangin lagi coba. Kata-kata kamu tadi yang pertama tadi, aku nggak sangat dengar. Bukan aku mau mengulang kata-kata, bukan. Cuma aku nggak sangat dengar tadi karena jauh tadi. Udah Kata-kata tidak masuk yang akal barusan. katanya. Ulang lagi. Gini loh, gini. Kalau memang dia Tuhan bisa jadi apa-apa, sia-siakah kira-kira harus berada 9 bulan di dalam kandungan? Bisa saja dia langsung tidur, cring, langsung hadir dia, cring, langsung seperti orang biasa. Kalaupun ada di Israel sana, siapa diberikan mujizat? Loh, ini orang asing. Justru itu lebih mantap. Ini orang asing dari mana ini? Tiba-tiba datang, dia memberikan mujizat. Dibanding di dalam kandungan Bunda Maria, jelas statusnya, coba lah. Masuk akal nggak itu kira-kira? Jelas dia, oh itu anak si ini, Tuhan itu kan Tuhan, oh anak si Bunda Maria itu Tuhan, anaknya itu Tuhan. Kan Tuhan itu kan bisa langsung tiba-tiba datang ke bumi, langsung jadi orang, umur 30 tahun, langsung jalan dia. Habis itu dia menyampaikan kepada orang-orang, weh, siapa kau? Diberikan yang mujizat. Nah, aku bisa ini hormati. Orang pun nggak mau tanya lagi dari mana dia berasal. Pasti mikirkan mujizatnya ini. Wah, kan lebih ngeri kayak gitu. Tanda tanya orang, siapa ini? Misteri. Ini kan nggak misteri, ini Tuhan kalian sudah tahu siapa mamanya, 9 bulan dalam kandungan. Cobalah, sia-sia kali nggak 9 bulan dalam kandungan itu untuk menjadi manusia? Hah? Sia-sia nggak? Apa sih? Itu loh. Aku mau tanggapi bang. Gini, jadi itu kenapa Yesus itu harus masuk kandungan 9 bulan. Satu, karena udah nubuat Allah, udah rencana Allah dari perjanjian yang lama itu. Dari sejak ada Nabi Musa. Di mana nubuatnya? Bentar, jangan potong dulu. Yang kedua, yang kamu bilang tadi benar. Kenapa enggak datang langsung aja gitu kan? Tiba-tiba di antara tengah-tengah orang bertambah satu manusianya tiba-tiba. Nah, kenapa itu? Karena nubuat Allah, rencana Allah itu dia ingin hadir sebagai sosok yang benar-benar manusia. Artinya manusia juga lahir dari rahim. Dia juga mengikuti prosedur itu. Gitu, supaya dia benar menganggapnya manusia. Aku kalau bahas Tuhan ini sakit kepalaku, sakit kepalaku. Udah gini aja. Dari tadi kau bicara Musa ya, oke? Oke. Dari tadi bicara Musa ya, sakit kepalaku bahasa ini. Musa di versi kalian ada, Nabi Musa di versi kami ada, oke? Iya. Nah, saat itu Nabi Musa membelah lautan untuk menyelamatkan Bani Israel dari Firaun, oke? Nah, iya. Sekarang jasad Firaun apakah masih ada sampai sekarang? Masih ada kah? Tanyakan untuk saya pribadi ya, saya tidak mewakilkan Kristen untuk menjawab ini, tapi ini jawaban Enggak, saya lu, pribadi. di YouTube kan ada di YouTube. Apa masih ada jasad Firaun sampai sekarang? Kalau saya pribadi saya masih belum Masih ada nggak? mempelajari sampai sejauh sana. Lu tengok di YouTube lah, jasad Firaun kan masih ada sampai sekarang jadi mumi. Ada kan? Saya belum mempelajari secara pribadi. Loh, kok belum mempelajari? Masa nggak tengok di YouTube? Tengok di YouTube. Jasad Firaun masih ada sampai sekarang loh. Apanya? Jadi gini bang, Hah? Nggak tahu kalian? saya itu menjadi Kristen itu yang saya utamakan. Tunggu dulu, ini kita bicara jasad Firaun masih ada sampai sekarang. Lu tengok di berita lah. Loh, enggak, ini kita buktikan dulu. Gini loh, ini kita buktikan. Maksudnya gini loh, kita bicara bukti. Jasad Firaun kau ketik di YouTube. Ada sampai sekarang ini, masih ada. Oke? Oke, terus? Tahu? Tahu kan? Kan Udah. aku bilang nggak tahu tadi. Tapi setelah kau kasih tahu ya, mungkin iya. Ya kau tengok aja nanti di YouTube, bukan aku bohong. Iya, nanti ku Tengok di nanti YouTube. ku cek. Cek, udah. Pada tahun 1997,
Udah. Dari Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Prancis. Dia peneliti, dia orang Kristen. Karena apa? Dibacanya Bible kalian dan dibacanya di Al-Quran kami, ada dua cerita yang sama tentang Nabi Musa. Dia ingin membuktikan, dia niatnya ingin menyalahkan Al-Quran. Di antara dua kitab ini, mana cerita yang salah? Jadi dia permisi kepada Presiden Prancis untuk ke Mesir untuk meneliti jasad Firaun. Akhirnya diizinkan, berangkatlah dia. Oke? Dan dinyatakan, karena di dalam Al-Quran kami dinyatakan Firaun itu mati tenggelam. Sedangkan di Bible kalian tidak ada dikatakan mati tenggelam Firaun. Sekali lagi cari ya. Di Al-Quran kami Firaun dinyatakan mati tenggelam. Di Bible kalian tidak ada dikatakan mati tenggelam. Jadi Profesor Dr. Maurice Bucaille ini ingin membuktikan, setelah ditelitinya ternyata terdapat sisa-sisa garam di dalam tubuh Firaun. Dan kemudian di Al-Quran kami dinyatakan di surah Yunus, maka hari ini kami biarkan kau jasad Firaun, maka hari ini kami biarkan kau Firaun. Kami biarkan ketika kau baca Al-Quran itu tentang Firaun, satu hari sebelum kiamat itu jasad Firaun masih juga ada. Karena tertulis, maka hari ini kami biarkan kau jasad Firaun, agar menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, akhirnya Profesor Dr. Maurice Bucaille itu mualaf dan syahadat. Nah, sekarang tunjukkan kepada kami data di Biblemu kalau Firaun itu mati tenggelam. Silakan. Dari awal kan sudah saya bilang mengenai Firaun saya belum mempelajari sejauh yang kamu bukan juga serta merta yang lari yang kau pelajari di YouTube itu benar. Kita belum sama-sama mengecek keasliannya, kebenarannya. Kok belum sama-sama mengecek keasliannya? Udah dicek semua kok, semana? Saya dijaga itu, dijaga. Kau ceritakan itu. Apa? Belum tentu benar. Oke, baik. Kau pernah melihat enggak laut yang berbeda warna? Pernah nggak lihat? Berdasarkan YouTube. Oke, sekarang gini, kau pernah nggak melihat laut yang berbeda warna? Sebelah warna kuning, sebelah warna hijau, berapitan. Ada lihat nggak? Hah? Nggak akan tahu. Efran. Tahu nggak? Sekarang ini, kau buka YouTube. Tahu lah. Hah? Lihat nggak? Pertanyaan itu apa itu? Enggak. Ini bukti yang nyata loh, bukti yang nyata. Pembuktian sekarang ini yang sama-sama kita lihat. Gak usah cerita dulu lah, muak. Sekarang kau buka di YouTube, ada air yang dua mengalir, satu warna hijau, satu warna kuning, berapi dua. Tengok, beda warna. Tahu nggak? Gini bang, saya potong dulu ya. Kalau kau mengandalkan YouTube untuk imanmu, enggak, ini bukan imanku. Aduh mak, jangan kau tengok di YouTube itu tentang laut itu ada dua warna. Itu bukan di YouTube bang, itu di Al-Quran. Ya, di Al-Quran ada di YouTube itu loh. Maksudnya gini loh, untuk membuktikan mereka dulu, tengok dulu. Kalau belum ada dia nggak percaya dia. Maksud kau tengok dulu. Kau tengok dulu di berita di YouTube, kau buka, ada laut dua warna. Warna biru sama kuning, oke? Oke, cek ya. Warna biru sama kuning. Nah, itu dijelaskan di Al-Quran di surah Ar-Rahman. Udah di surah Ar-Rahman. Maka kami biarkan kami biarkan air dua yang mengalir berbeda warna. Yang satu warna hijau, satu warna biru, satu warna kuning. Tidak tercampur. Al-Quran dikatakan. Hah? Tidak bisa menyatu keduanya itu. Dalam Al-Quran itu air yang berbeda warna itu tidak bisa menyatu. Seolah-olah dia ada di pemisahnya. Iya, tidak ada pemisah betul. Kuning apa keruh Budi? Kuning lah, kuning. Kuning sama biru. Biru ya, coklat. Kuning sama biru. Biru. Kuning ya. Oke, nanti iya, kuning sama cari. biru, tengok tuh. Tengok. Sejak kapan Nabi Muhammad berurusan dengan laut? Nggak pernah. Itu baru ditemukan loh. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan tentang itu. Baik. Al-Quran sudah menjelaskan. Artinya bukti Al-Quran itu nyata.
Benar, berarti laut itu siapa yang menciptakan? Tuhannya kami. Jasad Firaun itu siapa yang menenggelamkan? Tuhannya umat Islam. Kan, karena bukti nyata di depan mata kita, di depan mata kepala kita sekarang nih, lihat. Baik, saya terima, tapi nanti saya cek lagi. Nah, saya juga ini kan kita lagi membahas tentang Al-Quran dan kejadian alam ya. Jadi saya juga mau nanyakan, itu waktu Muhammad Isra Miraj itu dia kemana? Apa ke reruntuhan? Nggak nonton kok kemarin? Nggak nonton kok kemarin? Enggak, itu kan dulu. Di Komalku nampak tempat Isra Miraj berangkat, dia ada tempat langsung dari sini live di Palestina sana. Langsung tempatnya, sejarahnya ada. Masjid Al-Aqsa yang dimaksud itu kan baru dibangun setelah kisah Nabi Muhammad. Itu pertanyaan kamu udah diulang-ulang, udah dijawab, Pion. Itu setiap kamu tanya terus sudah dijawab sama Islam. Itu masjid Baitul Haram ada sejak zaman Nabi Sulaiman itu, paham? Udah dijawab ulang-ulang. Gini, saudara kenalnya sebagai Bait Salomo. Pian, bentar dulu Pian. Gini, baru ini kamu mengulang-ulang apa yang kamu sampaikan itu sering kamu ulang-ulang ya. Nah, jadi sering kamu ulang-ulang itu juga banyak yang mualaf, Pion. Teruskan aja kamu ulang-ulang, banyak yang mualaf seperti itu. Apa nggak ada pertanyaan lain sih? Iya, itu aja formal. Bukan tidak ada pertanyaan lain. Cuma saya sekarang jawabannya gua ini tanya ya. Sekarang ini gua tanya, kalau lu bisa jawab gua minum racun aja sekarang gua. Yo, berani enggak? Siapa Tuhan Kristen? Ayo jawab. Itu sekarang tadi lu jawab sekarang. Si siapa Tuhan Kristen? Siapa Kristen? Ayo jawab sekarang. Sekarang gua tantang lo. Gua paling jengkel sama orang kayak gini. Siapa nama Tuhan Kristen? Ayo jawab. Siapa Tuhan Kristen? Ayo jawab. Kalau bisa jawab gua minum racun. Biar saya jawab ya. Siapa Tuhan Kristen? Ayo jawab. Nah, udah ya, udah diam. Jadi pertanyaanmu tadi sudah saya jawab di Blender. Ya sekarang sama gua beda ya. Siapa Tuhan Kristen? Ayo jawab. Tuhan Islam Allah, udah gua jawab ya. Kasih tahu tadi. Ya sekarang lo jawab, Tuhan Islam Allah. Siapa Tuhan Kristen? Ayo jawab. Kau siapa? Kalau bisa jawab gua minum racun, dengerin gua. Gua itu paling kesel sama orang-orang kayak gini nih. Gua itu berdebat walaupun gini. Sekarang lo jawab. Betul, kalau waktu bisa jawab kau minum racun ya? Iya betul. Siapa Tuhan Kristen? Ayo jawab. Benar. Ini aku jawab ya. Ya udah silakan. Satu kata. Nggak bisa aku jawab kau minum racun, betul ya? Ya udah jawab. Ya udah, kau on cam dulu, siapin racunmu. Ini mau aku jawab. Gak usah banyak ngomong, jawab dulu. Lah, iya, ini mau aku jawab. Banyak ngomong kan lo tuh. Siapa Tuhan Kristen? Ayo jawab. Jawab dulu kan. Enggak, yang kau bilang tadi kau minum racun benar dulu apa enggak ini? Benar, demi Allah. Nama Tuhannya Walias. Siapa yang itu? Ya udah jawab. Gak usah siapkan. Gak bisa jawab. Bom aja nggak bisa jawab lo, bom aja nggak bisa jawab pagi lo. Bom berak ke celana itu. Siapa Tuhan Kristen? Ayo jawab. Siapa Tuhan Kristen? Jawab. Ya udah, dengerin dulu. Aku tambah satu. Dulu, langsung aku ya. Aku minum racun langsung itu. Kalau kamu bisa menjawabnya, Tuhan kamu jawab. Dulu bang, Adian bang. Tolong hop dulu. Kata Pion ini Tuhan Kristen Yesus. Tunjukin ayatnya Yesus mengatakan dia Tuhan Kristen. Itu namanya klaim sepihak, tau nggak? Itu namanya klaim sepihak, pengakuan sepihak ya. Aku tambah satu bang ya. Yesus mengatakan dia Tuhan Kristen. Bang, aku tambah satu bang ya. Kalau ada Kristen itu menunjukkan Tuhannya, aku minum racun bang. Aku nambah satu bang. Ya udah, silakan. Baik, kan udah aku jawab ya. Ya udah, itu klaim sepihak namanya, itu pengakuan sepihak. Tunjukin ayatnya Yesus mengatakan saya Tuhan Kristen. Pertanyaanmu udah aku jawab. Lah iya, tapi itu kan klaim sepihak itu, pengakuan sepihak itu namanya. Iya, itu pengakuan sepihak. Contohnya Tuhan gua Prabowo, itu pengakuan sepihak. Tuhan gua Jokowi, itu pengakuan sepihak dari gua itu kan. Paham? Oh, jadi maksud Anda harus istilahnya sepaham dulu sama saya gitu loh. Itu maksudmu ya? Ya gitu aja. Itu namanya klaim sepihak, hanya ngaku-ngaku doang. Paham? Kata lo Tuhan Kristen Yesus, mana ayatnya Yesus mengatakan saya Tuhan Kristen? Mana ayatnya? Baik. Mana yang? Tunggu ayatnya. Tunggu ayatnya udah. Kalau mengenai ayat ini udah berulang-ulang. Memang tidak ada Yesus mengatakan dia itu secara langsung, dia secara gamblang dia mengatakan aku adalah Tuhan.
Tidak ada. Nah, Tapi enggak Saya nggak nanya, saya nggak nanya proses Yesus ayat Tuhan, ke Bang. ayat Dengerin, itu. dengerin. Saya nggak nanya Yesus Tuhan. Yang saya tanya, Yesus mengatakan saya Tuhan Kristen. Ya. Saya nggak nanya Yesus Tuhan. Paham? Saya nggak nanya Yesus Tuhan, dengerin. Yang saya tanya, Yesus mengatakan saya Tuhan Kristen. Kalau Tuhan Islam siapa? Allah. Mana ya yang Ali Imran 19 ya? Jelas. Ayo bang, Yon, bagaimana Yon? Belum racun. Bagaimana tuh? Coba. Bom bedak di celana lo. Bom Ada CP bedak di celana gua jawab. Gak bisa jawab dia. Tadi udah ku jawab tapi kau belum minum racunnya. Gimana? Mana? Itu namanya klaim sepihak, namanya pengakuan sepihak. Hanya ngaku-ngaku Tadi. doang, paham? Gini Jericho, di awal tadi kita udah sepakat. Aku udah tanya kau juga. Setelah aku jawab kau minum racun. Nyatanya enggak kan? Lah, emang Tuhan Kristen Yesus? Aku udah jawab belum? Aku udah Emang jawab Tuhan belum? Kristen Yesus? Coba tunjukin ayatnya. Yesus mengatakan saya Tuhan Kristen. Kalau cuma ngomong gitu doang, semua orang bisa. Tuhan gua Prabowo, Tuhan gua Jokowi. Ya. Aku juga bisa kok bang mengaku aku Tuhan Kristen. Aku juga bisa seperti itu. Tuhan gua blender, itu namanya pengakuan sepihak. Tuhan aku Paham? blender. Betul. Ya. Bom aja bedak di celana lo. Ayo. Cari dulu bang. Ada nggak Kristen di- tuh kafir di- bang, dengerin. Kristen tuh kafir, nggak punya Tuhan. Dengerin. Kristen tuh kafir. Udah pasti neraka, udah pasti nggak punya Tuhan. Bang Yon ngaku aja, jujur. Kristen tuh kafir bang, udah pasti neraka bang. Banyak ayatnya di Al-Quran bang. Banyak bener ayatnya di Al-Quran. Bener. Al-Quran itu kau yakini sekali kalau aku kuragukan karena tidak. Ya masa bodoh itu hak lo. Itu emang harus nggak percaya, namanya kafir sama Al-Quran itu harus nggak percaya, itu wajib hukumnya bang. Wajib nggak percaya kafir sama Al-Quran. Paham? Kalau kau meyakini Al-Quran, Sekarang terus aku tidak lo gak usah meyakini, loncat-loncat, artinya itu lo sepihak jawab, juga. lo jawab dulu. Kalau Kristen punya Tuhan, tunjukin. Ya Yesus mengatakan saya Tuhan Kristen, tunjukin. Sampai kiamat lo gak bisa jawab. Kan Udah Sampai banyak kiamat banget lo Yon, gak bisa udah jawab. banyak Yon, kamu nggak bisa menjawabnya Yon. Tadi apakah Tuhan itu mati? Kamu nggak mau menjawab. Nah ini ada lagi saudara kami dari Islam meminta apakah Yesus itu tadi Tuhan udah kejawab, Kristen? ya. Bang Abang Yon yang tadi kan pasti udah kujawab ya. mengenai Tuhan mati itu udah kujawab. Mana ada yang jawab? Coba tanya Yesus- Blender. Tadi kan Aja deh. Blender yang nanyakan itu. Yesus nggak pernah kenal kata Kristen bang, nggak pernah kenal kata Kristen Yesus. Dengerin. Iya, Yesus juga tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan bang ya. Istilah Kristen muncul setelah Yesus nggak ada bang. Di Antioquia bang, kisah para rasul. Pertama kali disebut Kristen bang di Antioquia. Pahamin itu. Iya. Iya betul. Itu juga saya sepakat. Tanpa Anda kasih tahu saya sepakat. Kalau Anda pun mengatakan Yesus bukan Kristen, saya juga Saya sepakat. gue nggak bilang Yesus Gitu. bukan Kristen bang. Yesus nggak pernah kenal Kristen bang. Gue nggak Ah, bilang iya. Yesus. Iya, Yesus nggak pernah kenal kata Kristen bang. Firman Kristen punya Tetapi Tuhan dari bang. Yesus lah hadirlah Kristen itu. Kalau nggak ada Yesus, nggak ada kekristenan, itu dia intinya. Dari Paulus bang, bukan dari Yesus bang. Oh ini Yesus para rasul. tidak pernah mengajarkan kekristenan dan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk bagaimana Kristen itu bisa jingkrak-jingkrak di gereja, itu nggak ada ajaran-ajaran Kristen Yesus. Udah di Ya, lagi pula pun namanya kitab itu pasti ganti-ganti tiap harinya, jadi kurang pasti gitu. Nah, itu abang sudah jujur. Mengapa kitab itu harus ganti-ganti, bang? Beda kan dengan kami? Kami Nah, tidak betul. pernah diganti. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah diganti, bang. Iya, Mengapa makanya kitab Bang Anda Yon- sering diganti-ganti? makanya Ada Bang Yon- apakah? Ada apakah gitu? coba sebutkan makanya salah Bang satu Yon ini yang contohnya. itu pasti aja deh. Iya, salah satu contohnya lah, biar nanti saya tanggapi apa kayak mana yang diganti. Contohnya kitab Al-Quran itu di mana berada itu tetap sama. Baik. Kalau yang di Alkitab, yang mana yang mau diganti? Itu berbeda-beda. Jadi per bulannya itu Iya, mungkin iya. diganti. Gimana bang? Ya kata kalau kitab Injil, kitab apa orang Kristen itu tiap itu ganti. Karena apa? Karena ngambil dari Al-Quran gitu.
Iya, yang mana dulu yang diganti, Bang? Semuanya seperti makan babi. Itu seharusnya kan nggak ada tuh. Imamat. Oh, berarti maksudmu surat imamat itu sebelumnya nggak ada gitu? Makan babi itu harusnya nggak boleh. Diharamkan. Nah, diharamkan gitu ya. Diharamkan oleh Yesus untuk makan babi. Jadi kan itu bukan diganti, Bang, tetapi itu imamat perjanjian lama, yaitu bareng dengan hukum Taurat kalau pemahaman Kristen ya. Iya. Nah, kemudian dengan adanya perjanjian baru, hukum imamat itu Bang, izin dulu Bang, aku mau sholat tadi. asar Bang. Bang Iya, Blender. aku juga. Ya, izin semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dulu ya, Mas Abang Bang. Mau sholat dulu. Loh, Assalamualaikum. Nggak jadi, teringatku, perjanjian lama nggak kalian pakai? kami pakai, Hmm. kami pakai, tetapi hukum yang kami ikuti adalah perjanjian baru, gitu. Hukum yang kalian ikuti perjanjian baru, perjanjian lama. Berarti tanpa ada perjanjian lama tidak ada perjanjian baru. Nah, Kalau apakah ya berarti hukumnya kalian pakai perjanjian baru. Perjanjian baru itu emang datangnya dari Yesus atau bukan? Iya, dari Yesus, yaitu Bah. melalui Injil itu. Di mana datanya kalau Yesus membawa Injil? Datanya yang disebut langsung oleh Yesus, nggak mungkin Yesus bilang ini aku bawa Injil, kan nggak kan? Gini pion Tapi gini dia loh. mengatakan bahwa Kalau dia gini firman. pion Injil itu adalah firman. Kak, gini loh, sama kayak negara ini, kita numpang di negara ini, ya kan, negara Indonesia, dan pemimpin negara membuat aturan-aturan untuk masyarakat, yang aturan-aturan itu kita tidak boleh langgar dan tidak boleh tentang atau kita rubah-rubah. Ya, catat ya, karena kita warga negara Indonesia, itu menjadi tanggung jawab pemimpin. Begitu juga Tuhan membuat aturan kepada manusia. Bisakah kita suka-suka hati merubah-rubahnya? Sama kayak ini juga. Contoh, analogi saya, kita disuruh pakai sepeda motor pakai helm, tutupin kepalamu dengan helm. Tetapi ketika di jalan kau naik motor, kau pakai topi nggak pakai helm, anggapanmu sama kok nutup kepala, sama. Nah, kira-kira jumpa polisi di stop nggak? Di stop nggak? Salah nggak? Salah kan? Salah, karena sudah melanggar aturan negara. Kau diberikan sanksi. Begitu juga Tuhan membuat aturan, jangan kau langgar. Kalau kau langgar, kau mendapatkan sanksi. Mana bisa kita negosiasi sama Tuhan kayak gitu? Itu perlu dipahami dulu, ya. Saya nggak tanggapi, boleh. Boleh saya tanggapi kan? Ya. Nah, mengenai hukum makan babi ini, itu di perjanjian lama waktu Musa itu dilarang. Lalu kenapa kemudian di perjanjian baru kok boleh gitu ya kan? Nah, ada di ayatnya firman yang keluar dari mulut Yesus. Dia mengatakan begini, bukan yang masuk ke mulut lah yang menajiskan manusia, tetapi apa yang keluar dari mulut, yaitu apa? Perkataan, contohnya menghina, memaki, ya kan? Karena dia berasal dari hati. Contoh kedua adalah tentang bagaimana nyuci tangan sebelum makan. Ada juga Yesus bilang itu memang sama halnya seperti itu tadi. Tidak penting bagaimana kau mencuci tanganmu. Pokoknya Apa sih yang kalian ikuti dari Yesus? Apalah yang kau ikuti dari Yesus? firmannya lah. Hah? Firmannya, perkataannya. Iya. Apa salah satunya? Jangan membunuh. Itu kan perkataan Musa, hukum Taurat, Yesus. Nah, mengenai membunuh ini, Yesus mengatakan, Tunggu dulu, ini dulu. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Yang kemana-mana dulu. iya. Jadi yang saya ikuti dari Yesus, yaitu mengenai contoh yang membunuh ya, saya jelaskan ya.
Jadi bukan langsung membunuh, bahkan membenci saja udah dianggap membunuh oleh Yesus. Itulah yang saya dari Yesus. Dia menempatkan hukum itu satu langkah lebih tinggi dari hukum. Iya, maksudnya yang kau ikutin apa kira yang ikutin? Siapa yang mute dulu yang baru masuk. Yang diikuti dari Yesus. Kalau kalian benar-benar pengikut Yesus, apa yang kalian ikuti dari Yesus? Satu aja. Satu aja sebutkan. Jangan membenci. Jangan membenci. Oke, hukum kasih ya. Ya. Berarti hukum kasih, baik. Itu hukum kasih terjadi di Markus 12:30. Ya. Yang hukum terutama Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Hukum yang terutama. Ini yang terutama ya, nggak ada hukum lain. Ini wajib nih, persyaratan. Hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah itu Tuhan Esa, mengesakan Tuhan, hukum yang terutama. Yang kedua, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal pikiranmu. Ketiga, kasihlah sama manusia. Oke? Oke? Itu Markus tadi yang Markus 12:30, 29, 30, 31. Bentar ya. Ini Amba Andy Islam Kristen nih. Monitor. Andy. Iya bang. Islam Kristen. Waalaikumsalam Islamnya. Islam bang. Islam ya. Dian, Sheran. Alhamdulillah, gimana bang Blender? Aman. Pas kali kalian naik. Nanti izin ya, aku mau kasih lanjut, penjelasan. Mau ini. Coba itu dulu, ini dulu. Abang siap sebut sedikit lagi ya. Ini tadi ya. Masalah ini. Siap. Oke. Coba silakan. Udah dibuka apa? Udah. Pion. Itu benar. Udah ada kan? Ada nggak? Ya. Oke. Nah, sekarang kau buka Lukas 14:26. Baik, silakan. Bukalah. Baca langsung. Bacakan ya. Jawab Yesus di Markus 12:29, Markus 12:30 itu jawaban Yesus juga. Jawab Yesus, kasihilah sesama manusia. Dan di Lukas 14:26 ini jawab Yesus, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai murid Yesus. Catat ya. Siapa yang datang kepadaku? Lukas 14:26. 14:26. Boleh nambah bang? Boleh nambah bang? Sebentar bang diriku, sebentar bang. Satu-satu kita bicara. Dia sendiri kok. Baik. Udah? Oke. Tabrakan nggak tuh? Baik. Yang mengenai Lukas itu, yaitu mengenai perkataan membenci, itu artinya bukan hanya sebatas kita nilai untuk membenci aja bang, tapi sebelumnya kan udah ada perkataan Yesus juga bahwa barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan ikut aku. Dia harus menyangkal keluarganya, artinya dia harus mengabaikan keluarganya, dia harus mengutamakan Yesus. Berarti harus membenci ya, membenci keluarga ya, kalau mau jadi pengikut Yesus ya. Itu pengertian kata membenci di situ bukan hanya sebatas membenci, itu yang barusan saya jelaskan. Iyalah, membenci. Jikalau kau datang kepadaku, tidak membenci bapak, ibumu. Kalau kalian mau dikatakan pengikut Yesus, kalian harus membenci orang tua, adik, bahkan diri sendiri. Sepakat? Bukan membenci itu bukan artinya membenci. Benci bilang benci. Benci. Lanjut Dian, lanjut. Abang mau ini dulu. Ya, makasih Bang Blender. Bang Pion, izin saya mencoba menjawab tadi ada pertanyaan Bang Pion terkait mana
bukti terkait adanya perubahan atau penambahan atau pengurangan dalam Bible itu sendiri. Nanti untuk menunjukkannya mungkin Bang Pion bisa cek sendiri ya. Saya cuma ingin memberikan referensi contohnya ya. Semisal pada kita ngambil beberapa poin yang adanya perubahan itu terdapat di beberapa manuskrip lama. Ada beberapa dalil yang baru ada itu justru ketika di kitab modern sekarang lah, di Bible yang ada sekarang. Sementara ketika dicek di manuskrip yang lama seperti Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, itu nggak muncul. Contoh, nanti Bang Pion bisa cek deh. Markus 16 titik bertindih 9 sampai 20. Itu di manuskrip tertua seperti Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus tuh nggak ada. Yang kedua, Yohanes 7 titik bertindih 53 sampai 8, atau Yohanes 7 titik bertindih 53 atau Yohanes 8 titik bertindih 11. Itu terkait perikop tentang perempuan yang berzina. Ini juga di manuskrip awal tidak ada. Itu poin pertama, terkait manuskripnya di kodeks yang lama tidak tercantum. Yang kedua, terkait penerjemahannya seperti contoh Mazmur 23 itu kalau kita lihat referensi dari kayak KJV, terus referensi lain lah untuk Bible, itu bisa berbeda-beda frasa yang digunakan. Nah, yang ketiga poinnya terkait kanonisasi. Faktanya antara sumber yang sama dari kekristenan, dari awal Kristen muncul, itu muncul denom-denom meyakini kitab-kitabnya berbeda Bang, jumlah-jumlahnya. Jadi sebenarnya di antara denom ini mana kitab yang diyakini sebenarnya? Itu sendiri sudah adanya penambahan dan pengurangan gitu. Itu contoh bukti yang saya sampaikan terkait adanya perubahan itu. Ini referensinya. Monggo nanti Bang Pion bisa cek sendiri ya. Kalau saya tidak mau mentafsirkan, tapi ini referensi aja yang saya kasih. Nah, saya cuman pingin tahu selanjutnya. Saya pingin tahu, kasih saya waktu 20 detik lah untuk menjelaskan. Ada pertanyaan yang saya pingin tahu dari Bang Pion. Sebenarnya ini pertanyaannya nanti saya akan kasih catatannya di bawah. Sebenarnya apa sih yang membuat Bang Pion atau teman-teman Kristen lain itu meyakini bahwa Bible itu sebuah kebenaran? Karena apa? Saya butuh tahu alasannya itu menjadi sebuah kebenaran. Kalau kebenaran itu menurut definisi itu memiliki syarat. Syarat kebenaran itu antara lain ada 3. 1, dia harus valid. Valid itu apa? Harus jelas asal-usul ayat yang turun, penulisnya siapa, biografi penulisnya siapa. Kalau di Islam itu jelas sanadnya. Yang kedua, isi Bible itu kalau dikatakan itu kebenaran, dia harus akurat. Akurat itu sebagai contoh tadi yang sudah dijelaskan Bang Blender terkait adanya laut yang terpisah. Artinya secara saintis dia terbukti gitu, akurat. Nah, yang ketiga, dia tidak boleh ada kontradiksi. Nah, dari 3 hal ini saya ingin sampaikan contoh di Bible yang muncul kontradiksi. Sebagai contoh di Kejadian 1 titik bertindih 27. Di sana dinyatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sementara di Kejadian 2 titik bertindih 7, manusia pertama Adam itu diciptakan dari debu tanah dan perempuan Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Nah, di antara dua ini sebenarnya yang mana yang benar, dari debu tanah atau menurut gambarannya? Itu yang pertama. Yang kedua, referensi saya dari Matius 27. Silakan nanti dicatat ya Bang, cek sendiri. Saya cuma ingin tahu kebenaran Abang itu dari apa, karena ini kontradiksi yang saya tunjukkan. Menurut saya ini bukan kebenaran karena ada kontradiksi. Matius 27 titik bertindih 5, di mana Yudas melemparkan uang perak ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sementara di Kisah Para Rasul 1 titik bertindih 18, Yudas ini membeli sebidang tanah, lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah. Nah, ini sebenarnya yang mana? Dia gantung diri atau dia terjatuh? Nah, 2 referensi inilah yang banyak sebenarnya. Banyak, ada Kejadian 6 terkait masalah jumlah hewan di Bahtera Nuh. Itu bertolak belakang Bang.
Nah, sekarang silakan Bang Pion jelaskan, dari yang udah saya sampaikan ini ada kontradiksi, bahkan tidak akurat. Apa sebenarnya yang menjadikan Abang tuh yakin bahwa isi Bible itu kebenaran? Silakan Bang. Nah, mengenai tadi salah satunya yang di awal perubahan-perubahan kitab, ada versi-versinya itu berubah frasa-frasanya. Itu saya kemarin juga sempat saya cari-cari informasinya bagaimana. Nah, memang benar itu kejadian perubahan kitab itu memang ada. Lalu kemudian kenapa saya masih betah menggunakan Alkitab? Nah, yang mereka rubah adalah istilahnya menyesuaikan dengan bahasa manusia pada masanya. Contohnya gini Bang, kalau dulu itu kebanyakan digunakan, ini contoh kalimat ya, datanglah saat matahari terbit. Ini ya, itu bahasa-bahasa dulu. Nah, kemudian menyesuaikan dengan bahasa sekarang, mereka menggunakan datanglah saat pagi. Gitu, makanya ada kemudian perbedaan-perbedaan frasa itu tadi. Oke. Gitu Bang. Oke, boleh. Silakan lanjut. Kalau sudah nanti saya masuk. Ini saya nggak bisa lanjutkan juga karena ada mau jalan-jalan. Mungkin sebentar, kalau ada saya kasih waktu 1 menit kesimpulan ya. Izin ya Bang Pion ya. Ini buat juga izin saya turun ya. Mohon maaf sekali. Kalau ada waktu pasti saya akan lagi. Oke, ya mungkin Bang Pion bisa dengarkan. Intinya kesimpulan saya begini, kalau Bang Pion itu mengaku sebagai pengikut Yesus, Bang Pion harus berpegang teguh pada Ulangan 4.2, di mana janganlah kamu menambah kepada firman yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Jadi tadi Bang Pion sudah mengakui ada perubahan. Artinya sebenarnya semua umat Kristen ketika mengiyakan perubahan itu maka sudah melanggar perintah dari Allah sendiri. Nah, melalui apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, termasuk juga Wahyu 22.18 itu, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Nah, harusnya dari yang sudah Bang Pion akui tadi, Bang Pion harus menyadari sudah melanggar 2 dalil ini loh. Nah, harapan saya Bang Pion lebih meneliti lagi kebenaran itu seperti apa. Jangan hanya berdasarkan asumsi dan imani saja, itu aja. Silakan Bang APPI lanjutkan. Barangkali yang lain juga mau menarasikan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jericho, iya ada Bang. Tolong buka ini Bang, 1 Yohanes 5 ayat 7 Bang, versi paralel Bang. 1 Yohanes 5 ayat 7 Bang, versi paralel ya. Bentar bang, HP-nya diambil anak ini. Oh Bang, santai aja. Kabur 1 Oten katanya. Ya, Oten kalau udah dikasih data udah pasti mual dia Bang. Mual udah. Di situ di 1 Yohanes 5 ayat 7 di versi paralel kan. Kita klik tafsir, kita klik Yerusalem. Ya, di situ jelas ayatnya pasti tidak asli. Gitu. 1 Yohanes 5:7 kan ayat andalan Tritunggal itu ayat palsu itu sebenarnya dari LAI, dari ya website LAI ya. Nanti kita buktikan Bang kalau juga bisa ada HP2 Bang. Tapi tadi juga Bang Pion sendiri sudah mengakui Bang, bahwa memang ada perubahan. Nah, alasannya hanya soal frase untuk pembaruan kata yang bisa ditelaah untuk saat ini. Sebenarnya kan mau itu alasan apapun, ketika kita balik ke Ulangan 4.2 tidak boleh menambahkan firman gitu. Jadi mereka sendiri sudah melanggar perintahnya yang ada di Bible itu sendiri gitu. Makanya mungkin dia kabur juga kan, nggak punya alasan dia. Bang Endi, silakan Bang Endi mau bernarasi nih. Otennya udah keburu kabur, mohon maaf teman-teman semua. Saya pikir tadi beliau bertahan di atas. Silakan.
Ya, paling mungkin gini aja para oten-oten di bawah. Ketika merujuk ke dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, di situ nanti akan bermula dibantah di dalam Yohanes 17 ayat 8 ini. Kata Yesus nih, Yesus berkata nih, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, katanya kan. Nah, engkau ini adalah Allah, ya kan, Allah Bapa ya. Nah, telah kusampaikan kepada mereka. Nah, mereka ini adalah manusia yang seperti kita. Nah, mereka telah menerima. Mau beli buat mama. Ada deh anak. Kamu mau beli mama cuma ada senang kali. Yang penting kamu berada kamu bagus. Walaupun bapak Regi nggak apa-apa. Penting kamu pintar. Begitu anak itu jangan pilih-pilih nak. Ungkat dah. Ungkat.
Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rongkat ya Bang. Assalamualaikum Bang Blender. Ngobrol dulu, yoga. Ngobrol dulu. Iya. Assalamualaikum Bang Blender. Semoga sehat selalu yang di atas ini. Assalamualaikum Bang Thomas. Waalaikumsalam Bang Yoga. Sehat semua ya sekeluarganya. Ini habis longkat kah? Aku baru masuk. Iya Aku betul. baru masuk. Iya habis longkat baru ini anu lagi. Oh. Kenapa rongkat tadi? Aku aja kurang tahu. Mungkin ya ada yang ganggu otot-otot itu mungkin. Direpot. Iya. Kurang kerjaan aja ya. Biasa kalau mulai tikusnya mulai memanas ya gitu direpot sama otot-otot itu. Tombak lagi kayaknya akhirnya yang satu dengan Bang Yoga orang mana Bang? Tinggal di mana Bang? Bang Yoga? Di 9 Rio. Di Rio 9. Oh Rio. Ya, Bang Thomas di mana Bang Thomas? Saya dari Jawa Tengah Bang. Oh iya. Ya salam kenal aja Bang ya, semoga sehat selalu. Bang Yoga mualaf kah? Boten kan? Ini kok di bawah di. Boten.
Oh, enggak. Habis rungkat kayaknya. Enggak habis rungkat. Makasih Hepri. Ini momennya juga nggak ada ini. Biasanya penuh loh sini tuh. Jam segini tuh biasanya penuh. Baru rongkat bang. Iya tapi momennya juga nggak masuk lagi. Oh iya. Siapa ya? Yang mualaf siapa? Oh bukan, ini Bang Yoga. Kalau sering sama Uniriva itu beda lagi ini. Oh iya betul lain lagi. Kalau ini sudah beristri kali ini. Kalau Yoga itu kan masih muda. Tadi sedang bahas apa di sini? Yang bawah tadi, yang di sini tadi ada otennya. Kemudian rungkat. Ada. Aku tadi yang lama di roomnya apa titisan Yosua, nanti malam ada yang mau mualaf itu sama Bang Sima. Ya alhamdulillah. Aku kemarin di roomnya Bang Tuan Raju juga kayak gitu, ada yang mualaf ya. Kita diskusi, sebenarnya diskusi biasa sih gitu. Alhamdulillah terus dia sadar dan mau memeluk Islam gitu kan. Kemudian ya syahadat, tapi agak ini waktunya agak terburu-buru karena masuk apa namanya Jumatan, sudah hampir waktu Jumatan, sekitar jam berapa ya, jam 11.30-an WIB lah. Oh iya. Alhamdulillah. Tapi yang tadi itu gimana bang? Tadi itu akunya profesor kan, dia tinggal di Australia. Tapi dia profesor tinggal di Australia, tapi aslinya orang Indonesia. Iya. Tapi dia nggak bantah sama beliau. Memang dia menyatakan betul, nggak ada yang kubantah, memang begitu kenyataannya di dalam kitabku katanya. Tapi ya itu bang, kalau biasanya itu memang kalau oten yang ngeyel itu dikasih data, dikasih ayat dari kitabnya sendiri, itu biasanya memang ngomel-ngomel, pelocotan gitu. Tapi kalau orang yang cerdas justru dia enggak. Iya betul ya. Dia enggak. Meskipun dia masih beriman, tapi dia sadar kalau memang ya kayak gitu. Tinggal dia percaya enggak gitu. Iya. Jadi itu cuma mengandalkan egonya aja atau tenang aja itu. Itu kan banyak juga itu otan-otan pesorak yang masuk di komal-komal itu kan, datang hujat, nggak mau tanya dengan baik-baik, mau apa kayak ditanyakan dengan santun dengan lebih baik. Masuk hujat kayak gitu. Abang pernah ngikut enggak yang Olan kakaknya Yoga itu? Wah nggak, bukan main itu. Olan. Iya kalau nggak gitu nggak otan namanya. Iya. Itu aja yang kasihan aku itu, siapa Bang C itu sampai diinjek itu burungnya sama mamanya sendiri itu pas sunat itu diinjek. Siapa? Sampai Bang C orang Palembang, Bang C ya. Bang C diinjek. Allah Akbar. Sampai diinjek burungnya baru sunat 2 hari atau 3 hari sampai bengkak. Iya. Ibunya marah itu ya. Iya memang. Iya, marah ibunya. Iya memang tantangan terbesar dari teman-teman yang mau mualaf itu memang
keluarga itu tantangannya besar banget itu. Suami, istri, orang tua itu biasanya kan kalau mereka tidak punya kesadaran itu, yaitu nanti jatuhnya kayak gitu, diusir, ya, dicoret dari daftar waris, diceraikan gitu kan. Ya itu memang ya konsekuensinya kayak gitu. Ya, itu seperti yoga itu kan sampai copot giginya itu, dipukul saudaranya itu. Dipukul sama siapa? Saudaranya yoga, yoga bilang. Oh, Allah. Dipukuli, Bang J juga dipukuli kepalanya sama orang tuanya. Yoga, Bang J itu. Aku ada enggak sampai nangis sih dengar ceritanya mualaf itu. Ya bersyukurlah kita Bang, kita terlahir Islam dari kecil. Iya. Jadi ya itulah memang tantangannya tuh besar. Tapi insya Allah juga ada hikmahnya nanti. Iya memang betul. Tapi sebenarnya kalau menurut hukum itu orang yang sudah apa namanya, sudah dewasa itu dia bebas memilih agama yang dipercayai atau agama yang dipilihnya. Jadi orang lain tidak boleh mengganggu gugat itu. Tapi orang-orang itu kan kasihan keluarganya, nanti kalau dilaporkan kena pidana, dihukum penjara, nggak tega seperti J sama Yoga itu nggak mau melaporkan. Iya, kalau itu orang tua ya kayak mana itu? Ya itu. Ya kita mau melaporkan orang tua sendiri kan ya. Ya mudah-mudahan nanti orang tuanya sadar. Iya, saya juga gitu selalu mendoakan supaya dapat hidayah keluarganya J sama. Ya nanti lama-kelamaan sadar. Iya. Ya, karena apapun itu ya, agama itu kepercayaan itu tidak membatalkan nasab seseorang. Meskipun orang tuanya itu kafir, tidak seiman, ya tetap itu orang tua yang harus dihormati. Tetapi dalam masalah akidah memang beda-beda. Seharusnya kalau orang tua itu cerdas ya. Akidah itu haknya dari seseorang ya. Jadi hak pribadi masing-masing, nggak boleh ya diganggu. Iya. Itulah. Jadi kalau ada orang tua seperti itu mungkin ya karena emosi. Satu, mungkin dia malu, ya malu sama orang lain. Ya, oh ini bapaknya pendeta masuk Islam kan, atau wah ibunya pendeta masuk Islam, itu kan beban tersendiri bagi orang tua. Ya, oh, orang tuanya ini anggota jemaat kok, apa namanya, anggota majelis kok masuk, apa orang anaknya masuk Islam. Nah, itu kan beban sosial yang harus ditanggung dari keluarga itu. Kadang-kadang itu yang membuat orang tua saudara itu marah sama dia. Iya. Ya tapi ya kalau menurut hukum ya nggak boleh. Iya, orang beragama itu tidak boleh dipaksa. Itu kena delik itu dia. Iya. Ada Bang Alek. Itu kena delik itu dia. Halo Bang Alek. Halo Bang Alek. Bang Alek, halo. Alek. Ya kau lemas, kau tidur kau. Pura-pura aja kau. Banyak kali gaya kau. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hari-hari ini agak sulit jaringan di Medan nih Bang Blender. Parah nih jaringan. Nggak ada, bukan jaringan lah, memang kau paket kau udah mau habis. Banyak kali gaya kau. Paket udah tinggal 3 GB lagi nih. 3 GB lagi. Ya buktinya Bang aman-aman aja nih. Aman-aman aja. Salam. Karena musim hujan nih mungkin ya kan. Ada lah musim buan sekarang. Musim orang buat anak memang kayak gini sulit jaringan. Apa itu Bang? Logika pakainya kau bayar Bang. Logika pakainya kau bayar ya.
Logika pakai narkoba dia bang. Logika. Ah, nggak tahu. Lah aku tahu. Nah, kok tahu? Dari mana? Dari mana tahu? Aku tahu. Aku lihat mukanya. Aku tahu negarianya. Aku tahu dia bang. Oh, nggak tahu. Dia ada kasus narkoba kan? Nggak tahu. Itu ada tuh. Wah parah itu, patutlah uang selalu tak cukup. Aku nak dia naikkan ku bang. Ku bawa mau bongkar bang, ditendangnya ku bang. Mana mau dia, mana bisa bicara mesti longor tuh. Orang masih makan berondolan sawit ya gitulah. Kalau masih makan berondolan. Bang dia sehat bang Belinda. Sehat. Gimana Malaysia? Hujan nggak? Musim hujan Malaysia? Hujan bang, aku lagi lemas nih bang. Isteri tak ada di rumah bang. Kenapa lemas? Hujan lah bang. Ya di sini ini lebih lemas si Alek lagi. Hujan paket dia habis. Ah lebih di mana? Si Alek tuh. 3 giga lagi nih 3 GB besok belum habis ini bang. Aduh. Siapa tadi pakai narkoba? Logika. Alah ngerokok aja terbatuk sok pakai narkoba deh itu. Itu uang selalu gak cukup. Merokok aja terbatuk dia tuh bang. Apalagi pakai narkoba. Ku lihat kok dia pasti batuk dia tuh. Hah? Selepas aku tegur dia kenapa mata kamera, lepas tu dia tunjuk lighter api korek yang bakar. Kalau orang tu isap apa tu isap ganja tu, aku pernah lihat tu teman-teman dekat kampungku. Lepas tu aku lihat dia begini, aku lihat matanya merah gitu kan. Aku tegur dia. Logika. Kau pakai gaya ya bang? Abang orang Malaysia, agak sulit aku. Ya. Apa ya? Artikulasi agak sulit. Ya aku tegur dia. Kok mata kau merah ya? Lepas tu dia tunjukkan sama aku korek yang untuk bakar ganja tu. Ketahuan. Apa bong tu? Bong tu bang. Ya. Kurang ajar. Ketahuan dia. Sebab tu kalau dia cakap pun tak ke mana-mana. Emosi selalu. Ya. Hati entah gini tu geram kali. Aku marah dia sebab dia bawa Islam. Dia kata aku dia kaitkan aku sama Bang Zuma pula. Apa kaitannya? Biar kena aja lah bang, namanya orang mau pansus gitu ya. Kalau disunyikan nggak diam sendiri. Tadi kan kalau sunyi krum dia kan bingung juga dia mau ngomong apa. Ya. Tu uang selalu nggak cukup. Pakai lagi terus. Tapi saya lihat sudah nggak ada reaksi kayaknya. Kalau kemarin kan kesana kesini gitu kan. Sekarang sudah enggak kayaknya ya. Pindah. Pijak lalek katanya Babang Pos. Siapa mau dipijak? Bang Blender kemarin jadi ketemu bang. Sama. Ya itu kemarin Umi Mican tuh aku yang disemprot juga tuh aku yang enggak. Kalau kita keras enggak. Aku yang kena itu Bang Blender. Kalau kita bahkan kita udah ciptakan lagunya nih itu. Lagunya. Yo, Wang Banda telah berhasil menghajar orang-orang munafik, kafir dan syiah. Mereka semua pecundang sumpah koyak. Kerjanya hanya menggibah umat Islam di komalnya. Berasa mereka lebih hebat padahal enggak. Ada otaknya semua sok paling benar. Ada Tristan, Sandi Permana, Embo Equalizer, Nazaret Nila Lampung, Hadirani Aseteru Al-Bagir, hampir murtad Alvaro Rasuna, Kehidia wanita Distrato Syarif Ubaidillah. Mereka adalah sampah, sangat sampah. Gak ada guna banyak gaya cari pansos dan gila cari koin dasar babi. Bang Blender. Bang Blender.
telah berhasil menghajar orang-orang munafik, kafir dan syiah. Mereka semua pencundang sempak-koyak, kerjanya hanya menggibah umat Islam di komalnya. Merasa mereka lebih hebat, padahal gak ada otaknya, semua sok paling benar. Ada Tristan, Sandi Permana, Embo Equalizer, Nazaret, Nila Lampung, Hadirani, S1, Al-Bagir, hampir murtad, Alvaro Rasuna, Gedia Wanita, Distrato, Syarif, Ubaidillah. Mereka adalah sampah, sangat sampah, nggak ada guna, banyak gaya, cari pansos dan gila, cari koin dasar babi. Bang blender, bang blender, Bang Blender telah berhasil menghajar orang-orang munafik, kafir dan syiah. Mereka semua pencundang sempak-koyak, kerjanya hanya menggibah umat Islam di komalnya. Merasa mereka lebih hebat, padahal enggak. Ada otaknya, semua sok paling benar. Ada Tristan, Sandi Permana, Embo Equalizer, Nazaret, Nila Lampung, Hadirani, S1, Al-Bagir, hampir murtad, Alvaro Rasuna, Gedia Wanita, Distrato, Syarif, Ubaidillah. Padahal enggak, adalah sampah, sangat sampah, nggak ada guna, banyak gaya, cari pansos dan gila, cari koin dasar babi. Bang bang. Bang Blender, Bang Blender telah berhasil menghajar orang-orang munafik, kafir dan syiah. Mereka semua pencuri sampah koyak, kerjanya hanya menggibah umat Islam di komalnya. Merasa mereka lebih hebat, padahal enggak. Ada otaknya, semua sok paling benar. Ada Tristan, Sandi Permana, Bang Blender, Bang Blender telah berhasil menghajar orang-orang munafik, kafir dan syiah. Mereka semua pencundang sempak-koyak, kerjanya hanya menggibah umat Islam di komalnya. Merasa mereka lebih hebat, padahal enggak. Ada otaknya, semua paling benar. Ada Tristan, Sandi Permana, Embo Equalizer, Nazaret, Nila Lampung, Hadiah. Mantap kan? Sudah menunggu, engkau bangun dalam vision. Semoga kalian selalu dalam keadaan kesehatan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah di kolom muslim netizen, janganlah di konten yang jelas gak ada manfaatnya. Mereka pengecut semua ditantang, gak ada yang beraninya hanya di kandang. Bocil saja aku mereka, janganlah kesini hanya mengadu. Kalau itu aku bakal besar laku buat. Saling dukung, ramaikan koma muslim, salam satu Tuhan. Ya, lagu netizen.